Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya para pengurus masjid di Marana, Kabupaten Maros yang saya muliakan dan saya hormati unsur pemerintah tadi dari pihak kecamatan, mungkin kelurahan, RW, RT yang ada di sekitar Masjid Ji'rana ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang lebih khusus kepada ibu-ibu majelis ta'lim Masjid Ji'rana, dan tadi salawatnya menggelegar, kita dengar, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak semua, jangan kita hanya bersalawat kepada Nabi ketika ada perayaan seperti ini, seperti Maulid dan lain sebagainya. Karena salawat kepada Nabi ini sangat luar biasa nilainya. Bahkan banyak orang tua kita dulu itu kalau ada sesuatu, mungkin mengobati juga sesuatu, itu hanya membacakan salawat. Tapi karena keyakinannya terhadap salawat ini itu luar biasa, sehingga apa yang dibacakan salawat itu bisa untuk mengobati penyakit-penyakit karena keyakinan yang ada dalam diri mereka. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi oleh karena itu paling sedikit ini salawat ini kita baca itu disikirkan itu 100 kali di waktu pagi dan 100 kali di waktu sore, itu paling sedikit. Bahkan sangat dianjurkan kita bersalawat kepada Nabi tidak kurang dari 1000 kali dalam satu hari, sehingga perasaan cinta kepada Nabi itu tertanam dalam diri kita, sehingga kita bisa mudah untuk mengamalkan apapun yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah Masjid Ji'rana yang saya muliakan, saya ingat ini Ji'rana waktu saya diminta pertama, dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi amanah untuk menyampaikan hikmah maulid di Masjid Ji'rana ini. Saya kira ini masjid tadinya bahwa saya diundang ke Mekah, karena ini Masjid Ji'rana ini ada di Mekah ini. Saya bilang asal ada tiketnya saya siap. Ternyata Ji'rana ini ada di Maros, ya, ada di Maros. Mudah-mudahan semua jemaah yang hadir pada malam hari ini Allah mudahkan untuk pergi melihat Masjid Ji'rana yang ada di Mekah. Amin. Toh kalau kita tidak naik haji, insya Allah secepatnya Allah mudahkan untuk umrah. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah tadi dibacakan ayat tentang
bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa beliau adalah manusia seperti kita, dia lahir kemudian meninggal dunia. Saya teringat tadi itu ayat waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Inilah ayat yang menyebabkan Umar itu turun, dia punya kemarahan, kesedihan karena kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar tidak menerima bahwa Rasulullah itu meninggal, belum rela untuk berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hadirin yang mulia, pada waktu itu Umar berpidato. Umar begitu cintanya kepada Nabi, maka dia katakan, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad meninggal dunia, maka saya akan penggal lehernya. Padahal Nabi sudah meninggal dunia. Tidak ada sahabat yang membantah. Semuanya dia membisu, lalu dalam kesedihan masing-masing, karena orang yang paling dicintai dalam hidupnya itu telah meninggalkan dunia ini. Hadirin yang mulia, namun pada waktu itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang tegar, yang sangat bijaksana, yang sangat berwibawa dan sangat dihormati dan dikagumi, dia tampil ke depan. Dia katakan, wahai Umar, duduk. Umar sementara masih diliputi dengan tidak menerima tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar naik ke atas mimbar, kemudian menyuruh sahabat yang lainnya diam, termasuk Umar. Katakan, wahai Umar, duduk, diam. Barulah Abu Bakar membacakan tadi itu ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Telah berlalu rasul-rasul yang lain. Dan yang namanya manusia itu pasti akan mengalami kematian. Makanya setelah Abu Bakar tadi membacakan itu ayat, kemudian barulah sadar Umar bahwa sebenarnya ayat itu saya hafal, tapi kenapa hilang di benak saya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Inilah kecintaan sahabat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita semua yang hadir di sini juga adalah orang-orang yang mempunyai rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini itu merupakan juga wujud daripada kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berkumpul bersama-sama untuk membicarakan kehidupan beliau, untuk membicarakan perjuangan beliau, untuk merenungkan kembali apa sih sebenarnya yang diinginkan Rasul terhadap kita semua. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Ji'rana Kabupaten Maros yang saya muliakan. Sebelum saya terlalu jauh melihat, saya hanya ingin menekankan lebih awal bahwa ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal, ya. Dan beliau juga meninggal dunia itu juga pada hari Senin 12 Rabiul Awal juga. Jadi Rasulullah lahir pada hari yang sama, tanggal yang sama, cuma tahunnya yang berbeda. Jadi hadirin yang mulia, jadi kalau peringatan Maulid ini kalau betul-betul itu 12 Rabiul Awal, maka itu menunjukkan hari kelahiran Nabi dan juga hari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang selalu kita
kedepankan adalah bahwa Rasulullah lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal, disebut dengan tahun gajah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak banyak melihat persoalan itu. Saya hanya akan masuk ke dalam sebenarnya apa yang dibacakan tadi itu ayat juga, bahwa sesungguhnya dalam kehidupan Nabi itu adalah contoh teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cuma biasanya orang membaca ini ayat ini sampai di sini saja. Sungguh dalam kehidupan Nabi ada contoh teladan yang baik. Dilanjutkan sebenarnya itu ayat. Sebenarnya ayat itu dilanjutkan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi orang itu akan menjadikan Nabi sebagai idola, akan menjadikan Nabi sebagai ikutan, menjadikan Nabi sebagai panutan. Inilah sambungan ayat. Liman kana yarjullah, hanyalah orang yang ingin mendapatkan keridaan Allah, atau juga ada yang mengartikan ingin berjumpa dengan Allah dan ingin mendapatkan kebahagiaan hari akhirat. Inilah orang yang akan menjadikan Nabi sebagai idola, sebagai panutan, yaitu orang yang betul-betul yakin tentang hari kiamat. Karena sekali lagi ibu-ibu dan bapak-bapak, perlu dipahami sungguh-sungguh bahwa manusia ini bukan makhluk dunia. Jadi saya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini sebenarnya bukan makhluk dunia saja. Kita ini sebenarnya makhluk akhirat. Saya ulangi, ini penting supaya kita yakin bahwa kita ini manusia itu bukan makhluk dunia saja, tapi sebenarnya Allah menciptakan kita itu sebenarnya untuk hidup nanti selama-lamanya di akhirat. Hadirnya kita di dunia ini tidak terlalu lama, Pak. Paling-paling ibu-ibu, Nabi mengatakan a'maru ummati baina sitti wa sab'in. Umurnya umatku, kata Nabi, paling 60 atau 70 tahun. Mungkin ada yang lewat 70 tidak seberapa, atau ada yang kurang dari 60 juga tidak seberapa. Rata-rata kita umat Nabi ini adalah meninggal antara 60 dan 70 tahun. Nah, begini ini banyak ini ya, termasuk Pak Ani, Pak Pengarif ini dunia 60 ini 70. Sudah harus disiap-siap, Pak. Jadi hadirin yang mulia, tapi kalau saya tanya ibu dan bapak-bapak, kira-kira takut kita meninggal? Masih takut kita? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang takut. Kenapa ibu-ibu dan bapak-bapak takut meninggal? Takut meninggalkan dunia, padahal kita tidak bisa jumpa dengan Allah, kita tidak bisa melihat surga, kita tidak bisa menyaksikan keindahan hari akhirat kalau kita tidak meninggal dunia. Dan saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak, semua yang hadir pada malam hari ini, 100 tahun yang lalu, saya, ibu-ibu dan bapak-bapak belum ada di dunia ini. Pasti nih Pak, 100 tahun yang akan datang, semua yang ada di masjid ini tidak ada semua. Termasuk yang digendong di belakang itu. Dia yang digendong di belakang itu 100 tahun ke depan tena nih Pak. Karena kita hidup di dunia paling 60-70 tahun. Waktu yang sangat singkat. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah katakan, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kemudian, kata Nabi, kata Allah, itu sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Bayangkan kalau 1000 tahun dengan satu hari di hari kemudian. Jadi 1000 tahun dunia baru satu hari kemudian. 1
Satu hari berapa jam? 24 jam. Kalau 1000 dibagi 24 hasilnya berapa? Ada yang ahli matematika di sini? Ya, berapa? Ya, ada anak-anak kita di belakang. Dia katakan 41. Jadi sebenarnya 1 jam hari kemudian itu sama dengan 41 tahun 6 bulan. Jadi ibu dan bapak-bapak, 41 tahun 6 bulan itu 1 jam hari kemudian. Jadi kalau seperti Pak Ketua ini umurnya sudah 70, berarti baru berapa jam? Baru 1 jam 3/4, belum cukup 2 jam. Jadi dia hidup di dunia ini 1 jam 3/4. Kalau sudah 80 tahun, itu sudah 2 jam. Apa artinya umur 1 jam setengah atau 2 jam dengan kehidupan yang tidak terbatas nanti di akhir? Maka inilah yang perlu menjadi perhatian bagi kita, dan inilah yang selalu diingatkan oleh Nabi, bahwa wahai manusia, tidak terlalu lama kita hidup di dunia. Bahkan untuk persoalan ini, pernah malaikat Jibril datang kepada Rasul. Kemudian dia sampaikan 3 kalimat pendek. Yang pertama itu adalah ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ini diutus langsung Jibril jumpa dengan Nabi, hanya menyampaikan 3 kalimat pendek ini. Yang pertama ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Yang kedua wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Yang ketiga wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Yang pertama itu adalah isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai manusia, jadi Jibril katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kepada manusia, hiduplah engkau di dunia ini, tapi Anda harus yakin bahwa kehidupan ini pasti dan pasti akan berakhir dengan kematian. Ini yang selalu diingatkan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah apa yang kamu mau berbuat, bebas. Anda mau berbuat baik silakan, Anda mau berbuat buruk silakan. Silakan Anda berbuat apapun yang Anda mau lakukan dalam kehidupan ini. Tapi Jibril mengingatkan, sampaikan Muhammad kepada umatmu, semua perbuatan sekecil apapun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi sekecil apapun kebaikan Allah akan perlihatkan. Sekecil apapun keburukan pasti Allah akan balas. Jangan dikira ibu kalau mencuri anak tidak dipertanggungjawabkan, ditanya nanti itu kenapa kau curi anak. Kalau kau curi karena mendidik, bebas dia. Artinya dia tidak sholat, ya Allah curi. Tapi kalau kita curi tidak ada salahnya, karena memang ada ibu-ibu hobinya mencuri, Pak. Sedikit-sedikit curi. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita kerjakan, mulai kita dewasa sampai kita meninggal dunia, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang terakhir yaitu wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah apa yang kamu cintai, termasuk cinta kepada Rasul ini, para sahabat. Disampaikan pada waktu itu, silakan Anda mencintai Nabi, tapi yakinlah bahwa suatu saat Nabi pasti akan meninggalkan kita. Cuma hal ini lupa oleh banyak sahabat, termasuk Umar radhiyallahu anhu, tidak menerima dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Umar Abu Bakar menyampaikan itu ayat, barulah dia
ingat kembali bahwa Muhammad itu adalah manusia seperti kita, hidup dan juga akan meninggal dunia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersalawat kembali kepada junjungan kita. Mari kita kembali bersalawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya yakin kita hafal semuanya. Baik. Tala'al badru 'alaina min saniyyatil wada wajaba syukru 'alaina lillahi da. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini yang lebih penting, sebenarnya rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diwujudkan dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan inilah yang jarang disampaikan pada peringatan-peringatan Maulid. Hadirin yang mulia, jadi Nabi Muhammad itu diutus. Tadi disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya Rasul ini datang dari diri kamu sendiri, dari jenis manusia. Jadi Rasul ini diutus oleh Allah itu untuk menunjukkan cara bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Seandainya Allah tidak mengirim Rasul, kita tidak tahu cara beribadah. Kita tidak tahu salat, kita tidak tahu puasa, kita tidak tahu bagaimana melaksanakan haji dan ibadah-ibadah yang lain, seandainya Allah tidak mengutus yang namanya Rasul. Jadi Rasul ini fungsi utamanya itu adalah untuk diteladani, untuk diikuti, untuk dijadikan idola. Kemudian apa yang dia inginkan, apa yang disampaikan oleh Nabi, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan bukti kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, jadi Nabi ini diutus untuk menjadi contoh, menjadi pedoman, menjadi anutan bagi kita. Dan inilah yang membedakan antara orang Islam dengan orang di luar Islam. Jadi saya ini ulangi penting ini. Memang kalau ibadah seperti sholat misalnya itu sudah kita pahami. Sholat, puasa, zakat, haji ini kita sudah pahami. Tetapi sebenarnya Nabi diutus itu untuk diikuti seluruh aspek kehidupannya, bukan hanya sholatnya, bukan hanya puasanya, bukan hanya bagaimana melaksanakan haji, tetapi seluruh pola kehidupan Nabi perlu kita ikuti agar kita betul-betul menjadi seorang pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau saya lebih sederhana mengatakan begini, ibu-ibu dan bapak-bapak, umat Rasulullah, ibu dan bapak, kita kan juga makan. Orang di luar Islam juga makan. Apa yang membedakan makannya kita dengan makannya orang di luar Islam? Kalau orang Islam makan mengikuti petunjuk Nabi, maka makannya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah misalnya, kalau kita makan dengan tidak membaca bismillah, apa bedanya makan kita dengan makan orang di luar Islam? Apa bedanya kita makan dengan makannya hewan? Hewan juga tidak baca bismillah. Dan kalau orang tidak baca bismillah, apa bedanya dengan hewan? Tidak bernilai ibadah. Tetapi kalau orang Islam makan dengan membaca bismillah, kemudian dia berdoa, Allahumma barik lana fi
bima razaqtana wa qina adzabannar. Anak-anakku baca kalau mau makan? Baca atau dihafal Ji? Dibaca katanya juga, dihafal juga, dibaca juga. Alhamdulillah. Jadi orang Islam baca ini doa. Dan kalau dia baca ini doa, berarti makan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya yang perlu banyak dibahas dalam peringatan Maulid seperti ini. Bahwa kalau kita mengikuti apa yang ada dari Nabi, maka semua kehidupan kita ini akan bernilai ibadah. Cara kita tidur kalau mengikuti Nabi bernilai ibadah. Cara kita masuk WC, kamar kecil, kalau mengikuti Nabi, maka selama kita berada di dalam kamar kecil, itu juga bernilai ibadah. Jadi semua pola kehidupan Nabi, kalau itu kita amalkan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka semuanya itu adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah masjid Jirana yang saya muliakan, ada yang anak-anakku, ada yang tahu apa doanya masuk kamar kecil? Siapa yang hafal? Allahumma barik lana. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi kalau kita masuk kamar kecil dengan membaca doa ini, selama kita berada di kamar kecil, maka itu bernilai ibadah. Dan doanya jangan dibaca di dalam, doanya dibaca di luar. Dan kalau kita keluar dari kamar kecil, apa doanya? Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Doa yang paling pendek, Ghufranaka. Jadi kita masuk kamar kecil baca doa, keluar dari kamar kecil baca doa, maka semua apa yang kita kerjakan ketika berada di dalam kamar kecil itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang mulia, begitupun juga dengan tidur. Apa yang membedakan tidur kita dengan tidur orang-orang di luar Islam? Itu kalau kita mengikuti Nabi, sebelum kita tidur, kita lakukan petunjuk-petunjuk Nabi, maka tidur itu akan bernilai ibadah. Coba ibu-ibu, bapak-bapak rasakan, kira-kira bapak-bapak dalam satu hari berapa lama kita tidur? Paling sedikit kita tidur 8 jam. Kalau 8 jam ini kita tidur, sebelum kita tidur kita pakai sunnah Nabi, kita berwudu, bahkan ini sangat dianjurkan. Saya ingin sampaikan ibu-ibu dan bapak-bapak, siapa orang yang tidur dalam keadaan berwudu, maka setiap ada gerakan dari dirinya, maka malaikat berdoa, ya Allah ampuni dosanya. Mungkin kita gatal-gatal saja, kita garuk-garuk, kemudian malaikat berdoa, ya Allah ampuni dosanya. Setiap gerakan yang kita kerjakan ketika kita tidur, maka malaikat meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hebatnya kalau kita berwudu kemudian tidur. Dan toh kalau kita meninggal dunia dengan keadaan berwudu, banyak ulama yang menjelaskan bahwa orang itu tergolong mati syahid. Maka hadirin yang mulia, dan bahkan sebelum kita tidur kan dianjurkan untuk ada hadisnya itu jelas. Cuma orang katakan sekarang mandi ayat. Mandi ayat itu kita baca Al-Fatihah, kemudian Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kita sapukan ke seluruh anggota tubuh kita selama 3 kali. Yang pertama ada Al-Fatihah, yang kedua hanya Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Begitu yang ketiga. Siapa yang tidur
dengan tidur seperti ini, menjadi dia tidur sampai dia bangun akan dijaga oleh malaikat. Bahkan ada yang mengatakan Allah mengirim 60.000 malaikat untuk menjaganya. Nah, satu saja malaikat aman lipat, apalagi kalau banyak. Maka hadirin yang mulia, jadi saya ingin menekankan kembali bahwa apapun yang datang dari Nabi, ini yang harus kita betul-betul laksanakan dalam kehidupan. Mulai dari bangun tidur sampai dia tidur kembali, semua yang datang dari Nabi, kalau itu dilakukan, semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sekali lagi yang membedakan antara semua perbuatan kita dengan perbuatan orang yang non-Islam, yaitu ketika kita dilakukan dengan mengikuti Nabi, maka semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun yang kita tahu dari Nabi, tolong diamalkan. Karena semua yang kita niatkan untuk mengikuti Rasulullah, semua akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kalau tadi saya dititipi bagaimana sebenarnya mendidik anak ini. Kemarin itu di mahasiswa saya di S3 itu kita diskusi tentang pendidikan menurut hadis Nabi. Bagaimana caranya mendidik menurut hadis Nabi. Hadirin yang mulia, apa yang dimaksud dengan mendidik sebenarnya? Jadi ini perlu dipahami lebih awal. Apa yang dimaksud dengan pendidikan? Jadi pendidikan itu adalah usaha untuk memindahkan sesuatu dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi memindahkan ilmu dari satu orang ke orang yang lain, atau memindahkan nilai dari satu orang kepada orang yang lain. Jadi itu pendidikan itu adalah memindahkan sesuatu kepada anak didik kita. Itu bisa berupa ilmu, bisa juga berupa akhlak. Dan akhlak inilah yang menjadi tumpuan harapan sebenarnya kita sekarang. Karena ini Indonesia ini tidak kurang Pak, banyak orang pintar, tetapi orang yang berakhlakul karimah ini yang kurang. Padahal Rasulullah SAW diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku hanya diutus, kata Nabi, ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan tahukah ibu-ibu dan bapak-bapak apakah akhlaknya Nabi? Akhlak Nabi itu suatu saat Aisyah ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlaknya Nabi? Maka Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi Al-Quran itu sendiri. Jadi semua apa yang ada dalam Al-Quran, semua apa yang tertulis dalam Al-Quran, kalau ibu dan bapak ingin melihat bagaimana dilakukan, lihat dalam kehidupan Nabi. Jadi semua kehidupan Nabi ini adalah gambaran daripada maunya Al-Quran. Jadi kalau kita melihat Al-Quran diwujudkan dalam kehidupan nyata, pelajarilah kehidupan Rasulullah SAW. Mestinya ini yang menjadi momentum bagi kita dalam bulan Maulid ini untuk mengkaji kembali akhlak Rasulullah SAW, sehingga kehidupan ini akan menjadi baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian jadi saya ingin lebih jauh lagi. Jadi mendidik seperti itu Pak. Jadi mendidik memindahkan nilai akhlak dari kita yang sudah tua kepada orang yang lebih muda.
Dan pendidikan akhlak yang paling tinggi Pak itu bukan di sekolah. Di zaman Nabi tidak ada sekolah Pak. Tidak ada SD, tidak ada SMP, tidak ada SMA, tidak ada S1, S2, S3. Di zaman Nabi tidak ada sekolah. Tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak, semua sahabat Nabi ini memahami agama luar biasa. Dan bahkan begitu hebatnya para sahabat, jangankan harta bendanya siap untuk dikorbankan, nyawanya saja yang paling berharga siap untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita lihat kehidupan para sahabat, anak kecil saja Pak, ketika Nabi mengumumkan perang, karena biasanya itu Nabi tidak menjelaskan kemana mau perang, dia hanya mengumumkan besok kita akan pergi perang, atau pada hari ini kita akan pergi perang, dan tidak ditunjukkan di mana tempatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Nabi sudah mengumumkan bahwa kita akan pergi perang, jangankan orang tua Pak, anak kecil saja dia pakai dia kakinya itu pendek, dia ambil batu, berdiri di atas batu agar kelihatan tinggi oleh Nabi, karena dia mau dipilih maju ke medan perang. Bayangkan Pak, bagaimana hebatnya mereka menanamkan yang namanya nilai-nilai agama, sehingga anak kecil pun siap berkorban untuk agama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin hanya, dan ini banyak saya perhatikan Pak, kalau kita melihat anak kita baik, maka hidupkanlah pendidikan di dalam keluarga. Ini yang sangat penting. Jadi bagaimana caranya Nabi mendidik sahabat, dan bagaimana sahabat mendidik anak-anak dan istri mereka, inilah yang dilakukan Nabi. Pertama begini, jadi Nabi itu setiap saat itu memberikan pengajian kepada sahabat, menyampaikan kalau ada ayat yang turun, langsung dia kumpulkan sahabat, dia sampaikan itu ayat. Kemudian dia menjelaskan apa maunya itu ayat. Sahabat, kalau dia sudah mendengarkan ayat dari Nabi, maka kalau dia sampai di rumahnya, itu didudukkan anaknya, didudukkan istrinya, kemudian menyampaikan bahwa Nabi tadi bilang begini, Nabi tadi menjelaskan seperti ini. Dan bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak, semua istri sahabat itu, apabila suaminya datang, ada memang Pak di depan pintu itu, dia langsung bertanya, berita apa lagi yang datang dari Nabi? Jadi suami ini semangat untuk menyampaikan apa yang datangnya dari Nabi, tapi istri-istri mereka pun juga rindu sekali untuk mendengarkan apa lagi yang datang dari Nabi. Jadi ketemu Pak, jadi sahabat ini laki-laki perempuan sangat merindukan, sangat luar biasa untuk mengetahui berita apa lagi yang datang dari Nabi. Dan bukan hanya diketahui, langsung diamalkan. Jadi apa yang diberikan oleh Nabi itu langsung diamalkan dan langsung disampaikan. Sebenarnya ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita melihat agama ini baik Pak, kuncinya itu 3. Yang pertama, pelajari agama. Kedua, amalkan agama. Yang ketiga, sampaikan agama. Pelajari Al-Quran, amalkan isinya, kemudian sampaikan kepada orang lain. Pelajari hadis, amalkan hadis, dan sampaikan kepada orang lain. Seandainya kita semua berfungsi sebagai ini, kita belajar, kita amalkan, kemudian kita sampaikan, maka insya Allah kehidupan ini akan menjadi baik. Terus terang saja ibu dan bapak-bapak, tadi saya sebenarnya sudah salat, kemudian tadi masuk juga ke kamar kecil, saya ketemu dengan beberapa anak muda belum salat. Bilang kenapa tidak salat? Bilang sebentar Ustaz, saya pulang dari kamar kecil masih duduk di sini. Saya tegur kembali, nak, ini sudah orang sudah salat, kenapa tidak salat?
dia hanya diam saja. Hadirin yang mulia, yang seperti ini mestinya kita tegur, Pak. Bayangkan, saya kasih contoh sederhana. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak kalau di kampung kita ini di sudut-sudut ruangan, di sudut-sudut tempat itu ada polisi. Kira-kira ada pencuri yang berani masuk di sini, Pak? Saya yakin tidak ada. Seandainya juga di sudut-sudut tempat yang ada di sekitar kita ini, semua orang yang lewat menasihati anak-anak, saya yakin anak-anak kita akan masuk ke dalam masjid. Cuma yang jadi masalah, kadang-kadang kita lewat di depannya, kita lewat saja. Tidak pernah kita memberikan, kenapa tidak masuk masjid? Begitu saja, Pak. Apa sih susahnya mengeluarkan itu kata-kata? Pergi sholat. Kita hanya lewat begitu saja. Bayangkan Bapak, kalau Bapak yang satu lewat ada di situ, pergi sholat. Ada lagi yang lewat, pergi sholat. Akhirnya dia pindah ke situ. Di situ ada lagi yang lewat, pergi sholat. Di sudut-sudut mana saja ada yang mengingatkan tentang sholat. Saya yakin anak kita lambat laun akan masuk ke dalam masjid untuk sholat. Cuma ini yang kita tidak lakukan. Kita biarkan saja mereka duduk tanpa kita sampaikan. Apa susahnya Pak menyampaikan kalimat ini? Mari kita sholat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melahirkan ini generasi, Pak, saya hanya minta kalau ibu memang dan bapak ingin melihat anak-anak kita baik, memang persoalan besar sekarang ini Pak, HP anak-anak ini luar biasa, Pak. Kalau dia tidak punya HP, Pak, luar biasa itu anak-anak. Sepertinya ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Dan inilah yang menjadi persoalan bagi kita. Untuk menjauhkan juga anak-anak dari HP agak susah juga, karena di sekolahnya pelajaran-pelajaran itu berbasis HP. Apalagi kalau sudah SMP, Pak. Apalagi kalau dulu waktu kita belajar online tidak bisa lepas dari HP. Hadirin yang mulia, saya hanya ingin menganjurkan begini, karena ini tadi yang diamanahkan oleh ketua masjid. Bagaimana generasi kita ini? Saya katakan di sini, Pak, kalau kita melihat generasi kita bagus, ikutilah bagaimana Nabi mendidik sahabat dan bagaimana sahabat mendidik anak-anak mereka. Hadirin yang mulia, jadi kalau kita melihat ini anak-anak baik, Pak, hidupkan yang namanya ta'lim wa ta'allum di rumah. Hidupkan pendidikan dalam keluarga. Dan ini sangat efektif, Pak. Jadi biasanya tidak usah terlalu lama, Pak. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita melihat keluarga kita betul-betul berada dalam koridor Islam, maka hidupkan pendidikan Islam di dalam rumah tangga kita. Tidak usah terlalu lama, Pak. Awal-awalnya mungkin 2 menit saja atau 3 menit saja. Yang penting mereka terbiasa dulu. Biasanya kalau kami di rumah jam 9, karena kami pulang dari masjid biasanya lewat sikir-sikir, cerita-cerita di masjid dulu, baru pulang ke rumah. Jadi kalau kita di rumah, kumpulkan anak, kumpulkan istri, di situ ada suami. Baca 1 ayat, baca 1 hadis, baca 1 kisah sahabat atau kisah Nabi. Jadi kalau kita baca 1 ayat, Pak, tidak seberapa itu, paling 1 menit 2 menit. Sampaikan 1 hadis tentang persoalan akhlak, tentang persoalan ibadah. Kemudian sampaikan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabat. Kalau kita lakukan ini, Pak, ibu-ibu, di rumah kita masing-masing, apa sih salahnya, Pak? Di rumah kita bebas, tidak ada yang menghalangi. Itu rumah kita, itu adalah anak kita, itu adalah istri kita. Kita dulu sama-sama baca 1 ayat, baca 1 hadis, baca kisah para sahabat. Untuk apa? Bayangkan, kalau malam ini dia dengar 1 ayat, dia dengar 1 hadis, dia dengar 1 kisah tentang Nabi, tentang akhlak. Itu kalau 1 hari. Kalau 30 hari 1 bulan,
Setiap malam kita menghidupkan suasana belajar seperti ini, berarti istri kita, anak kita, suami kita mendengarkan 30 ayat. Istri kita, anak kita mendengarkan 30 hadis. Istri kita, anak kita, suami kita mengetahui 30 kisah-kisah sahabat. Hadirin yang mulia, kalau begitu caranya kita mendidik itu anak, Pak, maka anak itu akan tumbuh menjadi orang yang memahami agama dan juga bisa mengamalkan agama. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya minta kepada kita semua, Pak, ibu-ibu dan bapak-bapak, terutama kepada bapak-bapak, tolong kontrol ibadahnya anak-anak, Pak. Jangan serahkan ke sekolah. Sampai di rumah, nah, bagaimana caranya berwudu? Lihat gimana caranya anak kita berwudu. Kemudian perhatikan bagaimana caranya dia salat. Jangan dibiarkan pendidikan salat anak kita diserahkan kepada sekolah, Pak. Jangan. Harus kita kontrol. Bagaimana kita memberikan contoh, begini caranya takbir, begini caranya ruku, begini caranya iktidal, begini caranya sujud. Harus kita kontrol di dalam rumah ini. Dan bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak, bacaan-bacaan Al-Qur'annya anak setiap hari itu harus dikontrol, Pak. Nah, ulangi nak. Baca Alam Tara Kaifa. Baca Wadduha. Baca Alam Nasrah. Selalu disampaikan seperti itu sehingga anak itu merasa enak untuk membaca ini Al-Qur'an. Dengan cara seperti ini, ibu-ibu dan bapak-bapak menghidupkan suasana belajar di dalam rumah tangga kita, anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah masjid juga mestinya menghidupkan ta'lim seperti itu. Makanya kalau ibu-ibu dan bapak-bapak, saya tadi lihat di situ ada buku fadilah amal. Apa setiap hari dibaca, Pak? Habis salat, alhamdulillah. Jadi baca satu hadis, baik tentang zikir, tentang salat dan lain sebagainya. Paling 5 menit. Jadi kalau kita membaca satu hadis, jemaah dengar. Jemaah yang dengar itu hadis, kalau sampai di rumah sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak. Jangan cuma kita yang tahu, istri tidak tahu, anak tidak tahu. Kalau begini caranya kita mendidik, Pak, maka insya Allah generasi ini akan muncul menjadi generasi yang saleh dan saleh. Beginilah caranya Nabi untuk mendidik anak-anak mereka, mendidik sahabat mereka sehingga tumbuh menjadi orang-orang yang mau mengamalkan amal-amal agama dalam hidup dan kehidupan mereka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa ini inti, Pak. Apapun yang ibu dan bapak cari dalam kehidupan Nabi semuanya ada. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kebaikan apapun yang ibu dan bapak mau cari ada dalam kehidupan Anda. Mau menjadi suami yang baik, lihat kehidupan Anda. Mau menjadi istri yang baik, lihat istri-istri para nabi. Lihat istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau menjadi guru yang baik, lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau melihat pemimpin negara yang baik, lihat kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau melihat orang yang tegas dalam memimpin, dalam mendidik dan mengatur umat, lihat dalam kehidupan Anda. Bahkan bapak-bapak dan saudara yang mulia, mari kita lihat ada satu penggalan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu ada orang yang sebenarnya mencuri, tetapi ada yang melanggar peraturan. Waktu itu sudah mau dihukum, tetapi ada yang mengatakan, ya Rasul, ini kan anaknya ini anaknya Puang ini anaknya Karen ini anaknya Andi ini.
jangan kita hukum karena dia adalah tokoh masyarakat. Maka apa kata Nabi? Nabi dengan lantang mengatakan, seandainya Fatimah anaknya Muhammad, anak saya sendiri, mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Begitu tegasnya Nabi, bahwa siapa yang melanggar hukum ini, maka itu pasti harus ditegakkan yang namanya keadilan. Sehingga Nabi mengatakan, kalau anakku sendiri yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadirin yang mulia, kira-kira ada nggak di antara kita kalau keluarga kita bersalah, malah kita membelanya, bahkan mengumpulkan uang untuk menyogok agar anak kita, keluarga kita itu tidak terjerat dengan hukum. Padahal hadirin yang mulia, Nabi kita mengatakan, kalau hukum itu dilanggar, saya sendiri yang akan menegakkan itu. Jadi apapun yang kita mencari pada dalam kehidupan Nabi, semuanya sempurna. Jadi pemimpin yang baik, jadi orang tua yang baik. Bahkan Nabi suatu saat dia lewat, kemudian ada anak kecil, dia rangkul itu anak kecil. Banyak sahabat yang lihat, ya Rasul, saya punya anak banyak, tapi tidak pernah saya rangkul, tidak pernah saya cium, tidak pernah saya hormati seperti ini. Maka hadirin yang mulia, saya tekankan juga bahwa kalau ibu nanti mendidik anak-anak di rumah, kalau anak itu mengerjakan sesuatu yang positif, yang bagus, langsung ibu dan bapak puji dia. Misalnya begini, anak kita lagi belajar, langsung datang, nak, alhamdulillah, saya gembira sekali, anakku memang rajin belajar. Saya bangga punya anak seperti ini. Maka anak mengatakan, oh, saya senang kalau saya belajar. Maka besok malam dia akan belajar kembali. Jadi kalau anak kita misalnya menyapu, kan biasanya anak-anak itu ada yang senang menyapu. Begitu dia kerjakan sesuatu yang baik, langsung puji dan langsung sayang, langsung rangkul dan katakan, saya bangga punya anak seperti kamu karena rajin mengerjakan seperti ini. Sehingga anak itu dalam dirinya merasa dihargai dan dihormati. Tapi coba bayangkan Pak, kalau nanti kita perhatikan anak itu kalau berbuat salah, maka dia akan berbuat salah seterusnya. Taruh misalnya, anak itu kita tidak perhatikan, tiba-tiba anak itu pecahkan kaca, gelas, baru kita marah-marah. Apa ini anak? Pecahkan lagi gelas, bisa habis ini gelas. Anak itu mengatakan, ibu saya nanti tidak perhatikan kan kalau pecahkan gelas. Dia sudah pecahkan lagi itu Pak. Jadi hadirin yang mulia, jadi saya ingin tekankan, jangan lupa untuk memuji kita punya anak kalau dia berbuat baik. Jangan pujilah dia, rangkullah dia, sayangilah dia kalau dia berbuat sesuatu yang baik. Kalau begini caranya kita mendidik Pak, generasi yang akan menjadi generasi yang baik. Tapi yang lebih penting adalah keteladanan. Ini yang kurang sekarang Pak. Kadang-kadang tanpa disadari kita mengajarkan kepada anak kita berdusta. Ya. Nak, kalau ada orang yang mencari bapak, bilang sebentar, tidak ada, pergi. Begitu ada orang datang, mana bapak? Dia bilang bapak tadi bilang, kalau ada orang datang, bilang kok bapak pergi. Jadi kita sendiri yang mengajarkan anak yang seperti ini. Bahkan ada orang tua, nak jangan merokok, tidak boleh merokok. Kemudian habis itu dia bilang, nak pergi belikan bapak rokok. Ini kan sesuatu pendidikan yang tidak benar. Kita larang anak merokok, kemudian kita suruh anak untuk pergi rokok. Jadi di sini kita tidak punya keteladanan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting untuk kita menjadi tauladan-tauladan bagi anak kita, sehingga generasi itu akan menjadi baik. Nah, hadirin yang mulia, keteladanan Pak yang paling tinggi itu adalah keteladanan menghidupkan sunnah Nabi. Saya hanya ingin menutup ceramah ini, ada dua hal yang betul-betul ibu perhatikan. Kalau ibu dan bapak lakukan dua persoalan ini, insya Allah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan saya yakin kalau dua ini ibu dan bapak amalkan, insya Allah
kita akan berkumpul semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang pertama, Pak? Tidak ada yang lain kecuali tegakkan salat. Kalau mau melihat keluarga kita baik, maka kunci utamanya hendaknya tegakkan salat. Kalau salat ini hidup, Pak, kehidupan rumah tangga itu akan lebih baik. Coba ibu-ibu dan bapak-bapak perhatikan anak. Kalau anak itu, Pak, salat, yakin dan percaya dia akan hormat kepada orang tuanya. Mau pergi sekolah dia cium tangan orang tuanya, dia cium tangan bapaknya sebelum dia pergi. Tapi kalau anak itu tidak salat, Pak, kita bisa lihat bagaimana akhlak. Maka untuk inilah, maka pendidikan yang paling luar biasa adalah bagaimana anak ini mau menegakkan salat. Dan bahkan Nabi mengatakan, kalau anak kamu sudah 7 tahun, paksa dia salat. 7 tahun itu kelas berapa SD, Pak? Kelas 1. Jadi kalau anak sudah kelas 1, Pak, paksa dia salat. Masih kecil, salat subuh, kasih bangun dia salat. Jangan mengatakan, masih kecil adikmu kesenjangan, biar dia tidur. Tidak. Kalau ibu dan bapak membiarkan anak tidur untuk tidak salat subuh karena kasih sayang, berarti kita sendiri yang melanggar ketentuan Nabi. Dan hadirin yang mulia, untuk salat ini ketika 10 tahun, apa kata Nabi? Pukul dia kalau dia tidak salat. Sudah adakah di antara ibu-ibu dan bapak-bapak memukul anaknya kalau tidak salat? Ini aku. Dan bahkan cara memukulnya itu sudah diatur, Pak. Jadi kalau kita memukul anak untuk tidak salat, ambil rotan, Pak. Bukan kita ambil begini baru pukul. Cara memukulnya di tangan, nempel di badan. Kemudian kita pukul begini. Ini tidak sakit memang, karena tujuannya memang bukan untuk menyakiti, adalah tujuannya untuk mendidik. Bahkan Nabi mengatakan keberkahan itu bisa ada dalam rumah tangga. Kalau kita menggantungkan cambuk, tunjukkan itu anak, kalau kau tidak salat, saya akan cambuk kamu. Kira-kira masih ada yang gantung-gantung cambuk sekarang? Tidak ada. Jadi kalau 10 tahun, Nabi katakan pukul dia. Cuma terkadang saya juga berpikir, Nabi hanya bilang 7 tahun, Nabi bilang 10 tahun. Kira-kira kalau 60 tahun, kumisnya sudah panjang, dia apa mampu, Pak? Tapi saya yakin ibu dan bapak-bapak, kalau 7 tahun dipaksa, 10 tahun sudah dipukul, anak-anak ini tumbuh dengan salat. Dan kalau salatnya sudah bagus, Pak, lepaskan saja, insya Allah dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita menciptakan masjid Jirana ini, anak-anak kita semua mau masuk mengerjakan salat. Maka jangan pernah berhenti mengajak mereka untuk melaksanakan salat. Terutama bapak-bapak hendaknya menghidupkan salat berjamaah. Kalau salat berjamaah ini hidup, Pak, selesai persoalannya. Bahkan ada ulama namanya Maulana Yusuf, dia bilang begini, seandainya umat Islam tidak usah, Pak, 100%, 50% saja orang Islam dewasa mengerjakan salat berjamaah 5 kali sehari semalam di seluruh dunia, maka Allah akan menyelesaikan persoalan ini umat. 50%, Pak. Nah, kira-kira sekarang ada nggak 50%, Pak? Di setiap masjid-masjid yang ada di tempat kita, coba lihat salat subuh. Ada 10% orang yang ada di sini datang salat subuh. Kalau itu belum, berarti kita harus berusaha sungguh-sungguh. Kekuatan umat yang bisa mempersatukan umat, Pak, hanya ada dalam salat. Bagaimana amburadulnya orang tawaf di Ka'bah, ketika salat dikumandangkan itu langsung tersusun rapi. Begitu hebatnya komando salat ini. Maka kalau kita mau mempersatukan umat ini, maka tegakkan salat berjamaah. Yang namanya partai hilang, yang namanya organisasi hilang, yang namanya paham hilang. Begitu Allahu Akbar ditegakkan, semua sepakat berdiri dan beribadah di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang pertama. Coba lihat sebagai bahan renungan. Saya ingin minta, kalau ibu dan bapak tidak yakin, cari satu rumah tangga
Perhatikan, apabila suaminya sholat, istrinya sholat, orang tuanya sholat, anak-anaknya sholat, semuanya, saya yakin dan percaya kalau ada rumah seperti ini, semua orang di dalamnya sholat, pasti rumah itu hidup dalam ketenangan, kebahagiaan, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Begitu pentingnya yang namanya sholat ini. Kemudian yang kedua, inilah yang menjadi salah satu sifat Nabi yang disebut dengan kejujuran, Pak. Kejujuran ini tolong mulai kecil ajarilah anak-anak kita jujur dan perlihatkanlah anak-anak kita kejujuran. Apabila dia jujur, maka kehidupan ini akan menjadi baik. Saya kasih contoh saja supaya mudah dia pahami. Cari juga satu rumah tangga, perhatikan baik-baik. Apabila suami jujur kepada istri, istri jujur kepada suami, orang tua tidak dusta kepada anak-anak, anak-anak tidak dusta kepada orang tuanya. Kalau ibu dan bapak menemukan rumah tangga seperti ini, yakin pasti rumah tangga itu hidup tenang, bahagia dan damai, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Maka inilah modal kita Pak dua, yaitu tegakkan salat berjamaah dan jangan ada dusta di antara kita. Nah, bagaimana itu terwujud? Gampang nih Pak. Banyak orang yang tanya, bisa itu Ustaz tercipta? Bisa asal kita mau. Bagaimana caranya Pak? Sederhana saja. Saya akan tunjukkan begini. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak mau nggak tercipta masyarakat seperti ini? Mau? Mau semuanya? Gampang Pak. Mari kita berniat semua. Ibu dan bapak niat. Ya Allah, mulai malam ini saya berniat untuk salat berjamaah. Saya berniat untuk mendidik anak saya salat. Kalau tidak ada orang yang mau salat berjamaah, biarlah saya yang salat berjamaah. Kalau bapak-bapak semua ini berniat seperti ini, maka makmurlah ini masjid. Jadi saya mulai gampang saja Pak. Niat saja. Ya Allah, mulai malam ini saya berniat untuk menegakkan salat berjamaah. Kalau tidak ada yang mau salat berjamaah, biarlah saya sendiri yang salat berjamaah. Kalau semuanya berniat seperti ini, maka masjid Jirana ini akan makmur dengan jemaah. Begitupun juga dengan kejujuran. Ibu-ibu dan bapak-bapak mau hidup dalam kejujuran gampang. Mulai malam ini kita berdoa, ya Allah, mulai malam ini saya akan jujur dalam hidup. Kalau tidak ada yang mau jujur, biarlah saya sendiri yang jujur. Kalau semua ibu dan bapak berniat seperti ini, maka masyarakat di sekitar Masjid Jirana ini akan menjadi orang jujur semuanya. Kalau salat sudah baik, kejujuran sudah ada, maka inilah yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya tidak mengecewakan ketua masjid sebagai kiat-kiat sederhana untuk bagaimana menciptakan generasi yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah mari kita tutup pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca doa. Sebelumnya mari kita salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baik, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا معين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعل حياتنا كحياة الصحابة ونساءنا كنساء الصحابة وبيوتنا كبيوت الصحابة وسبياننا كسبيان الصحابة يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قادر الحاجات صلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.